Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nampaknya malam ini cukup sempurna. Ada dua unsur penting yang ada dalam kehidupan ini. Satu adalah orang tua, yang kedua adalah anak. Sini juga banyak anak-anak yang hadir, dalam artian adalah teman-teman mahasiswa-mahasiswi dan juga orang tua. Mungkin sebagian dari menjadi induk Semang, di mana mahasiswa juga tinggal di sana. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan uququl walidain, tapi bagian yang bawah. Pada pertemuan yang lalu kita menyinggung terkait dengan bahwa uququl walidain itu salah satu dari dosa besar, 9 dosa besar, salah satunya. Yang kemudian kita mengutip dari hadis dari babun yaburu walidahi malam yakun ma'asyatan, bab berbuat baik terhadap kedua orang tuanya selama tidak bermaksiat, selama orang tuanya tidak mengajak untuk bermaksiat, selama itulah anak berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ini hadis dari Abu Darda. Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in, Rasul telah berwasiat kepadaku 9 hal. Pertama adalah alla tusyrika billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurriqta. Nih. Pertama adalah jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, meskipun ini tantangannya adalah qutti'ta, kamu dipotong ya, aw hurriqta atau dibakar. Atau di sini adalah qutti'ta, dimutilasi ataupun dibakar. Ini menunjukkan bahwa keimanan juga diperjuangkan, sekalipun dalam kondisi yang tidak enak sekalipun tetap dipertahankan. Kita alhamdulillah hidup di negeri yang aman, kemudian juga bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan juga hidup dengan harmonis. Maka tentunya ini kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas keimanan. Alla tusyrika billahi syai'a. Kalau ada orang yang berbuat syirik lantaran ingin cepat kaya dengan jalan pintas, itu bukan menjadi solusi. Karena lapangan kerja juga ada kalau mau. Ya, kalau orang Jogja bilang bahwa obah mama, siapa yang mau bergerak dia insya Allah bisa tetap untuk makan, untuk obah mama. Atau kemudian orang yang melakukan syirik, menyekutukan Allah dalam bentuk jimat agar kebal. Gimana mau kebal selama kita tidak ada musuh dengan orang lain, tidak menjadikan orang lain sebagai musuh, maka kita akan bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Ketika orang melakukan kesyirikan dalam bentuk nek perempuan apa lagi? Biar kelihatan cantik. Kenapa harus berbuat syirik kalau ingin cantik? Salon-salon kecantikan sudah banyak gitu. Tidak harus melakukan tidak harus melakukan perbuatan syirik. Jadi salon-salon kecantikan kan banyak, bisa skincare ataupun facial dan sebagainya. Apalagi misalkan ingin pinter, mahasiswa yang ingin pinter IPK 4, ngapain juga harus berbuat syirik, menyekutukan Allah? Sekarang sudah ada AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu bisa membantu dan sebagainya. Apalagi masalah apa lagi? Jadi masalah yang kemudian jalan pintasnya dengan syirik, sekarang ini sudah ada solusinya. Dulu tidak boleh, sekarang tidak boleh syirik, dan yang akan datang pun tidak boleh berbuat syirik. Ingin cepat dapat jodoh, nggak usah berbuat syirik, pakai napa Pak? Semar mesem. Apa? Aja semar mesem dan sebagainya, nggak usah. Ada biro jodoh, ada biro jasa, ada biro travel dan biro-biro yang lainnya. Gitu. Memang kalau sudah waktunya pun nanti akan dipertemukan dengan jodohnya. Apalagi orang ingin misalkan kelihatan gagah, semuanya kemudian ada jalan keluarnya tanpa harus melakukan kesyirikan. Gitu maksudnya. Jadi ketika Allah memberikan tantangan kepada kita, sebenarnya ada solusinya. Kita mau tidak? Kebanyakan orang tidak mau ikut proses yang kemudian sistematis. Prosesnya kan kadang dilihat panjang, terlalu lama.
Kalau misalkan pengen punya uang dengan cepat, harus buat CV, harus melamar, nanti nunggu panggilan, ada interview, nanti kemudian ada pengumuman, kemudian nanti masa uji coba kerjaan, belum dapat 100%, 3 bulan baru dapat. Kalau lolos nanti bisa menjadi 100%. Ah, terlalu lama, mau jalan pintas. Nah, kadang manusia mau jalan pintas. Jalan pintasnya itulah kemudian menjerumuskan pada kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, jangan berbuat syirik. Wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan. Kemarin kita singgung. Yang kedua adalah jangan sekali-kali sengaja meninggalkan sholat fardu. Gitu. Jadi kalau cuma dilihat, cuma sholat fardu, cuma Allahu Akbar, kentil-kentil, jeduk-jeduk, kemudian salam. Nggak apa-apa, nggak sholat juga tidak mati, nggak sholat juga tidak sakit, tidak sholat juga ini. Itu sesuatu yang kemudian berbahaya. Bapak Ibu, kalau kita menasihati dari atas, dari Bapak Ibu orang tua, jangan terima seseorang menjadi menantu jenengan ketika dia berani meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kewajiban dirinya terhadap Allah saja dia tinggalkan, maka kewajiban dia terhadap anak Anda pun akan mudah akan ditinggalkan. Maka ini menjadi penting. Kalau kita misalkan memiliki satu perusahaan dan memerlukan karyawan, ketika lagi interview, wawancara, gampang, sholat, tanyakan tentang sholat. Mas, sudah sholat subuh? Sudah Pak? Jam berapa? Alhamdulillah, hari ini lebih awal dari biasanya. Jam berapa? Jam 6.20 menit. Siap. 6.20 menit, itu sudah terbit belum ya? Jam 6.20 menit. Jadwal terbit, ini kalau ini waktu sholat. Terbit jam 6 kurang seperempat sudah terbit. Dia salatnya jam 6.20 menit. Itu kan sudah terbit Mas. Tapi di kamar saya nggak kelihatan Pak mataharinya. Lah memang iya kan ditutup pintunya. Gimana mau kelihatan? Jangan gitulah Mas. Siap salah. Ya bukan siap salah. Dia diperbaiki. Sama. Jadi berbahagialah mahasiswa kalau waktu kuliah jadi mulai dari jam 7 itu seneng tuh. Karena mau mulai kegiatan di pagi hari. Burika ummati fi bukuriha. Jadi umatku diberkahi di waktu paginya. Nah ini waktu pagi. Sekalipun ada yang bilang, Buya saya izin. Loh, kenapa izin? Nggak ikut kuliah kenapa? Saya nggak bisa bangun jam 7. Loh kau nggak bisa? Karena dia baru bisa tidur setelah salat subuh. Malam nggak bisa tidur. Ya di mana tuh kok pola hidup kayak gitu? Nggak tahu, masih muda. Nah, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan. Bapak Ibu, termasuk juga ketika kita jadi orang tua, ketika punya anak sudah balik. Jangankan sudah balik, usia 7 tahun aja sudah diajak ke masjid. Udah diajarin sholat. Usia 10 tahun sudah ditegaskan. Ini yang mamah muda, yang nanti punya putra putri, itu kemudian menjadi serius. Nah, bagi kita selaku anak, maka mari kita mudahkan hisab orang tua kita pada diri kita dengan menjadi anak yang baik. Kalau kita belum bisa mengirim uang hadiah kepada orang tua bulanan, sebulan 750, kalau belum bisa, paling tidak menjaga sholatnya. Jaga sholat 5 waktu dijaga. Kalau tidak bisa ngasih, minimal tidak minta, kan gitu kan? Minimal tidak minta. Ini menjadi penting. Kenapa? Kalau orang yang kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, sholat fardu dengan sengaja, kan bisa menjadi dosa besar. Kalau dia mengingkari tentang sholat 5 waktu, misalkan contoh, nggak wajib sholat subuh, dia kan waktunya sempit, itu sudah menjadi kufur dan keluar dari Islam. Nah, menjadi penting. Maka jamaah rahimakumullah, dari amal ibadah yang Allah berikan pada kita, baik misalnya sholat, puasa, zakat, haji, ya. Kemudian dari ibadah ini ternyata sholat yang harus diperhatikan. Fawailul lil musallin. Kenapa menjadi sholat yang diperhatikan? Dalam surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami a'tainaka telah memberimu wahai Nabi Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasalli, maka laksanakanlah salat. Allah tidak berfirman fasum, maka berpuasalah. Tidak.
Maka apa? Maka berzakatlah tidak, maka berjihadlah tidak. Fasolli, maka laksanakanlah salat. Kalau kita kaitkan bahwa ayat 1 berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kita juga bisa melihat Allah juga memberikan nikmat kepada kita. Maka di saat kita mendapat nikmat dari Allah, ikatlah nikmat itu dengan salat. Mengikat nikmat yang Allah berikan pada diri kita dengan kualitas salat yang semakin bagus, semakin nyamanlah nikmat itu pada diri kita. Orang diberi nikmat kemudian tidak diikat dengan ketaatan dalam bentuk salat, maka nikmat itu bisa terbang, berpindah, atau kemudian dicabut oleh Allah dari dirinya. Maka fasalli di sini, dan salat dikaitkan dengan warhar, berkorbanlah. Orang yang salat dan memiliki rizki, lapangan rizki untuk berkorban, maka dia akan berkorban. Man lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang punya kelapangan rizki tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholatku ini, yaitu tempat sholat Nabi SAW. Ini jamaah rahimakumullah, hebat kalau ada mahasiswa menjaga sholat 5 waktunya. Kamu nggak ke kuliah, nggak di mana? Ini di rumah, ngapain? Di kamar, ngapain? Jaga sholat. Maksudnya gimana jaga sholat? Nah, sholatnya dijaga di rumah gitu. Kayak orang nonton bola, ada bola kemudian ditonton. Nonton bola. Wa man tarakah muta'ammidan buri'tu min zimmah. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, maka Rasul terbebas dari penjagaannya. Masa Rasul tidak mau membelanya? Karena dia itu kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja. Semalas-malasnya kita, Bapak Ibu, Mas Mbak, jangan tinggalkan sholat. Semarah-marahnya kita, sekalipun marah tidak baik, jangan tinggalkan sholat. Sesedih-sedihnya kita, maka jangan tinggalkan sholat. Sholatnya sambil nangis, orang lihat kan, ya Allah, khusyuk banget ya itu. Masnya itu sholatnya khusyuk banget sampai nangis gitu. Menangisnya bukan karena sholat, karena ada masalah dan terbawa kepada suasana sholat. Ya, ini kondisi yang tidak normal ya. Artinya dalam kondisi yang senang ataupun susah ataupun mudah, senang ataupun kemudian sedih, tetap menjaga sholat. Wala tashrabannal khamra, janganlah kemudian sekali-kali minum khamr. Nah, kemudian ini kabarnya bagaimana ya ini ya? Ini sekarang gimana nasibnya Bapak Ibu? Sudah nggak ada lagi ya? Dulu kan angkanya gini toh. Oh, masih banyak. 1, 2, 3. Mari Bapak Ibu, mari ngapain? Masih ada banyak, masih ada. Ini, malah lebih banyak. Sentolo ada, Bantul, Sleman mana Sleman? Palagan yang dekat. Ini mana nih? Monjali, la ilaha illallah. Malah kok pakai. Jadi pesannya adalah wala tashrabannal khamra. Jangan sekali-kali minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena khamr adalah kunci dari setiap kejahatan. Itu khamr. Seseorang digoda, nih zina ya, nggak mau, zina itu dosa besar, oke? Udah kalau gitu nih, bunuh anak kecil nih, kamu mau nggak membunuh anak kecil? Jangan, itu membunuh itu perbuatan yang terkecil. Ya udah gimana? Udah deh, saya minum minuman keras. Lah, justru dengan dia minum minuman keras, ketika dia mabuk, malah kemudian berzina. Di saat dia berzina, lihat anak kecil, wah ini anak kecil lihat kita berzina, malah dibunuh. Maka kemudian dia melakukan semua kemaksiatan dikarenakan adalah minum minuman keras. Masih ingat kegiatan peristiwa kecelakaan di Sleman, ya kan? BMW warna putih. Nah gitu. Kalau kita lihat profil korbannya, ini yatim sejak kecil ya, beliau kan yatim sejak kecil itu. Dan punya cita-cita, ternyata qadarullah menjadi pupus. Nah, itu kan dalam satu pemberitaan dikatakan bahwa yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Di berita dimungkinan yang kita baca. Maka jangan minum minuman keras. Ustadz, kalau misalkan cuma nyincipin 1 sendok bagaimana? Lihat, sendoknya sendok apa? Sendok pasir, Ustadz. Kalau sendok pasir masuk kop namanya, bukan sendok. Kalau misalkan setetes boleh enggak?
Khamr itu diharamkan bukan karena orang yang meminumnya itu mabuk atau tidak. Kalau khamr kemudian diharamkan karena mabuknya, kalau orang minum 1 gelas, kalau nggak mabuk, berarti kemudian nggak haram dong. Isi panas. Isi panas. Jadi kalau mabuk berarti haram, kalau tidak mabuk berarti tidak haram. Bukan. Dia diharamkan karena zatnya, bendanya. Sedikit haram, banyak tetap haram. Maka kemudian yang kemudian terkontaminasi dengannya, maka kemudian dia menjadi haram. Kita lihat ayam goreng widuran. Nah, ini harus hati-hati. Tobat siapa yang habis makan ini. Jadi harus bertobat nih. Ayam gorengnya ini. Gini aja deh. Nah, ini juga demikian. Bagaimana kalau sudah terlanjur, misalkan sudah terlanjur makan kremes non halal, biar pada tahu aja kita. Maka ketika digoreng, kremes-kremes nih. Misalkan kita lihat gumpalan minyaknya kan menjadi beda, gitu. Iya, ini kremes non halal. Kalau sudah makan gimana, Sat? Kalau makannya waktu itu memang tidak tahu ini digoreng dengan minyak babi, maka kemudian bertobat kepada Allah, menyesal dan tidak mengulangi, dan tidak datang ke sini lagi, dan tidak datang ke tempat yang semisalnya itu juga. Nah gitu. Wah, enak betul, Sat, enak. Udah nyicipin? Udah. Kamu tahu nggak kalau itu haram? Tahu, tapi saya kan pura-pura nggak tahu, Ustaz. Kamu kan biasa pakai peci. Oh iya, pada waktu makan ini saya tidak pakai peci, tak lepas pecinya. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya terhadap diri kita, karena kalau sesuatu yang haram masuk dalam diri kita dan menjadi daging, fannaru aula bihi, neraka lebih berhak untuk membersihkannya. Nah gitu, jamaah rahmatullah. Kalau tidak tahu tapi kalau tahu, maka kemudian melangkahi atau menelisih pesan atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wala tashrabannal khamra, jangan minum minuman keras. Ya, minuman keras, khamr sesuatu yang sebagaimana kita ketahui, apakah dalam bentuk gelas atau botol atau kalengan, itu kemudian jangan diminum. Meskipun kemudian ini lagi party, jangan. Muslim itu seperti itu, jangan mencoba-coba. Wah, sekali kok nanti saya udah berniat untuk kemudian bertobat, habis minum ini saya akan langsung tobat. Belum tentu bisa. Sudah diniatkan, yang penting kan sudah niat, Ustaz. Bukan masalah sudah niat. Niat yang dapat pahala itu adalah niat yang jujur. Allah tahu ini main-main, ini jujur itu Allah ngerti, nggak usah dikibulin. Ya udah, saya mau minum sebentar terus nanti tobat. Ternyata ketika dia minum lupa untuk bertobat. Karena setan lebih licik daripada manusia. Setan. Tapi selicik-liciknya setan tetap takut kepada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin. Kemudian yang keempat adalah wa'ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Maka yang keempat adalah taatlah kepada kedua orang tuamu. Meskipun dia memerintahkan untuk keluar dari duniamu, kayak gitu, fakhruj lahuma, maka keluarlah karena keduanya selama tidak bermaksiat ini dunyaka. Maka, nak, Mbok jangan kerja di tempat itu. Kenapa? Ibu nggak merasa nyaman. Setiap kali mau ngasih ibu uang dari hasil gaji, kok rasa nggak enak. Badan ibu kok rasanya kok panas gitu. Wah, gimana, Bu? Kita belum dapat kerjaan yang lain. Sudahlah, jangan kerja di situ. Ibu merasa panas ya akhir-akhir ini. Oh, ternyata kipasnya mati. Perlu diperbaiki. Nah, orang tua itu, Mas, Mbak, orang tua itu kemudian tingkat firasatnya itu lebih tinggi daripada kita selaku anak. Apalagi kemudian orang tua yang taat, firasatul mukmin itu kan kemudian menjadi kuat firasatnya apa yang akan terjadi. Bukan meramal, kok nggak enak ya gitu. Misalkan kayak gitu, Mbok jangan ke sana gitu, cari yang lain. Mbok jangan kuliah di situ, cari yang lain gitu, dan sebagainya. Wala tunazi'anna ulatal amri. Yang kelima adalah jangan kemudian menyelisihi pemimpin yang mengajarkan kepada ketaatan. Nah, pembahasan kita di sini Bapak Ibu, taat terhadap kedua orang tua, taat kepada orang tua. Jadi di wasiat Nabi adalah taatlah kepada orang tua. Ustaz, saya nggak punya orang tua lagi, berarti saya nggak perlu taat ya. Memang secara fisik
tidak ada yang ditaati. Tapi mungkin dulu ada pesan-pesan ketika disampaikan masih hidup, itu kemudian menjadi ketaatan. Iya, dulu saya dipeseni untuk tidak sombong, tidak sombong. Oh, berarti sekarang ini jangan sombong, itu bentuk ketaatan. Dulu saya dipesenin juga kemudian untuk tidak boros. Nah, itu menjadi satu ketaatan. Dulu saya dipesenin untuk menjaga adik setelah orang tua tidak ada, itu menjadi ketaatan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah taat terhadap kedua orang tua. Wala tunazi'anna wulatal amri. 3 orang yang kemudian kita hati-hati jangan dilawan. Satu adalah pemimpin yang mengajarkan kebaikan, jangan dilawan. Pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Nah, itu kemudian jangan dilawan. Yang kedua adalah orang yang berilmu, alim, ustadz yang mengajarkan kebaikan, jangan dilawan. Mungkin kan tidak mengajarkan keburukan, diajar kebaikan, ya jangan dilawan. Yang ketiga adalah pemimpin kita. Pemimpin kita kalau kerja di satu perusahaan, di kantor, maka jangan melawan pemimpin sendiri ketika tidak memerintahkan kepada keburukan. Nah, ini ada 3 hal yang kemudian kenapa kita tidak boleh melawan pemimpinan kita? Karena kita masih kerja di situ. Kalau misalkan nggak kerja di situ, mau melawan harus punya alasan. Saya tak lawan pimpinan saya. Kenapa? Masa saya disuruh sholat, zuhur disuruh sholat, mau enak-enak lagi mau tidur sholat. Nah, itu kan memerintahkan yang baik. Iya, tapi kan saya nggak muslim. Oh ya, beda itu ceritanya, beda kalau gitu. Mungkin kamu tidak kelihatan atau tidak ngasih tahu, atau kamu pakai aksesoris yang membaburkan identitas. Wa in ra'aita annaka anta, meskipun kamu melihat bahwa dirimu adalah kamu. Wala tafrir minaz zahfi, jangan lari atau melarikan diri dari perang yang berkecambuk. Melarikan diri, kabur dari perang yang berkecambuk. Misalnya dilawan. Wa in halakta wa far ashabaka, meskipun kemudian kamu kalah dan teman-temanmu sudah meninggalkanmu. Wa anfik tau min taulika ala ahlik. Nah, ini kemudian berbagi sedekah terhadap keluarga. Wala tarfa asoka ala ahlik, jangan mengangkat tongkatmu terhadap keluargamu. Maksudnya adalah menganiaya, menzolimi, memukul keluarga dengan tongkatnya. Ini adalah memukul pemukulan yang menyakiti, bukan kemudian yang mendidik antara orang tua terhadap anaknya. Wa akhifhim fillahi azza wa jalla, maka ringankanlah terhadap keluarga karena Allah azza wa jalla. Jangan dengan keluarganya aja keras, mainnya main keras, tapi dengan orang lain lembut gitu. Nah, ini kemudian yang tidak boleh. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat ya, ini adalah 1, tidak boleh, pesan Rasul kan ada 9, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian jangan tinggalkan sholat 5 waktu kalau misalkan kecuali yang sedang berhalangan gitu. Maka teman-teman mahasiswa, kalau ada teman yang nggak sholat, kamu nggak sholat? Enggak, kamu lagi berhalangan ya kalau nggak sholat? Enggak, malas aja gitu. Kemudian yang ketiga adalah jangan meminum minuman keras, baik terang-terangan maupun sembunyi. Makanya jangan. Wah, kalau nggak minum nanti saya ditinggal ya. Enggak. Maka dalam hadis yang lain disebutkan al-khamru ummul fawahish. Khamr itu adalah induknya kemaksiatan, fahsya wal munkar, perbuatan keji. Wa akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Man syaribaha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Sesiapa yang minum minuman keras, maka dia akan berzina dengan ibunya, dengan paman, dengan saudaranya, dengan bibinya. Jadi sudah tidak bisa dikendalikan. Ya, maka disebut dengan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk dari segala bentuk perbuatan dosa. Maka wa'ati walidaik, berbuat baik, taatlah terhadap kedua orang tua. Maka wa fihi wujubun ta'atul abawaini ala kulli halin ma lam yakun fi ma'siyah. Meskipun disuruh keluar dari dunianya, disuruh udahlah pindahlah, selama tidak ada unsur maksiat maka harus taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Yang dilarang tidak boleh taat terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka kalau ada unsur maksiat adalah melakukan perbuatan dosa, gitu ya. Anta wa maluka li abik. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, wala tunazi'anna wulatal amri. Ini yang kelima. Adalah berselisih dengan pemimpin dalam hal yang baik. Selama tidak mau mengajak pada yang buruk, maka jangan.
li'anna antaraw minhum munkaran muhaqqaqan ta'lamunahu minal qawaidil Islam fa in ra'aitum dzalika fa ankiru alaihim wa qulul haqqa haitsu ma kuntum. Jika pemimpin mengajak kepada kebaikan, ikut. Tapi ketika mengajak kepada kemungkaran, maka sampaikan. Fa ankiru alaihim. Harus berselisih dengannya. Wa qulul haqqa, sampaikan yang benar. Lah bagaimana kalau pemimpinnya tidak benar? Sampaikan. Tugas kita kan menyampaikan, mengingatkan kepada yang bersangkutan. Maka jamaah rahimakumullah, ini tadi nomor yang ke-5, yang ke-6 di mana yang ke-6? Wa in ra'aita annaka anta wahdaka 'alal haq kama qala syekhuna. Meskipun yang benar cuman Anda, cuman jenengan saja yang benar. Jadi ketika melihat kemungkaran ya dicegah. Meskipun yang benar cuma satu orang, nggak ada pendukungnya, maka tetap kemudian melakukan kebaikan. Wala tafri minaz zahfi, jangan lari dari perang yang berkecambuk. Wa in ahlakta wa far ashabak, meskipun kalah ataupun ditinggal. Fi tahrimul firar minaz zahfi, ada larangan untuk melarikan diri dari perang yang berkecambuk, dan banyak hadis yang menjelaskan tentang hal itu, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, wa anfik min taulika ala ahlik. Al-taul al-fadlul ghina wal yusr. Artinya adalah kalau kita punya sesuatu yang lebih, maka utamakan untuk disedekahkan terhadap keluarga. Ya kan? Disedekahkan terhadap keluarganya. Maka di sini adalah kelebihan, kekayaan, kemudahan gitu. Maka kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 25, kita tinggalkan ayam goreng gitu. An-Nisa, bapak-bapak kalau dikasih ini mau nggak Bapak Ibu? Gratis gitu misalkan? Mau nggak? Kalau misalkan kardusnya diganti misalkan, itu. Ya inilah jadi ramai di sana. Jadi terus ramai. Tutup nih, katakan tutup operasional warung dan seluruh cabangnya. Katanya nggak buka cabang ya. Oh, kita malah jadi lupa dengan Al-Quran tadi. An-Nisa ayat berapa? Ini gara-gara ayam goreng 25. An-Nisa ayat 25. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Sesiapa yang di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan, tidak mempunyai biaya, minkum taulan ayyankihal. Jadi taulan adalah termasuk juga pembiayaan. Maka infakkanlah sebagian dari hartamu terhadap keluargamu di situ. Malam yakdir ala mahril hurratil mu'minah falitazabat amatal mu'minah. Dulu gini, sesiapa yang tidak mampu menikahi perempuan yang merdeka, maka boleh menikahi budak ya tapi mukminah. Perempuan mukminah merdeka kalau tidak dapat, maka yang amatul mukminah. Maka kemudian yang kemudian jadi hamba tapi kemudian dia mukminah dulu. Jadi kemudian tetap mukminah, tetap kemudian mukminah. Ustaz, bisa nggak tolong saya? Tolong apa? Saya mau nikah Ustaz, tapi belum ada pandangan calon. Lah kamu calon yang mana? Mau calon yang mana? Ustaz, tolong carikan calon yang cantik, kemudian mapan secara penghasilan. Loh, kamu ini mau cari istri ya? Iya, istri yang cantik, kemudian mapan penghasilan, sudah settle keuangannya, kemudian nasabnya juga baik dan dia pintar ilmu agamanya Ustaz. Loh, kamu udah ngaca belum? Saya tahu diri saya saat karena saya tidak pintar, maka saya mencari yang di atas saya. Nah gitu. Saya tahu saat kalau saya tidak begitu tampan, maka saya cari yang cantik. Oke. Saya tahu saat penghasilan pas-pasan, maka saya cari calon istri yang orangnya kaya. Oke. Karena saya kurang paham ilmu agama, saya akan cari yang pintar agama. Oh, sempurna banget. Iyalah Ustaz. Kalau Ustaznya dapat, akan diambil sama Ustaznya lah. Ngapain dikasih pada kamu? Mau nuntutnya yang sempurna. Maksudnya adalah cari sempurna itu kemudian bukan hal yang mudah. Nah, wala tarfa asaka ala ahlik. Maka janganlah kamu mengangkat tongkatmu terhadap keluargamu. Maka di sini adalah berkaitan dengan bagaimana berinteraksi yang baik terhadap keluarga, putra putri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, anak sesama dengan anak. Oleh karena itu adalah anjuran untuk berbuat baik dalam berinteraksi di sama keluarga.
Nah, kemudian di sini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'liqis sauti fil bait. Nabi memerintahkan untuk menggantung pecut. Pecut. Pecut niku napa nggih? Ngetes pecut nggih. Sing dipakai untuk mecut niku. Kayak pecut sapi, misalkan nggih kayak pecut sapi. Nah, kayak gitu. Entah apa, ya mungkin untuk nakut-nakuti anak, hati-hati lah ya. Setiap pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja nanti ada konsekuensinya. Tentunya kalau kita terhadap keluarga, bukan kemudian terus untuk menyiksa atau menzalimi, bukan. Nah kemudian ya, wa akhifhim fillahi azza jalla, zakirhum billah. Akhifhim adalah ingatkan keluarga untuk mengingat Allah. Misalkan gini Bapak Ibu, misalkan makan bersama, makan enak, makan rajungan bumbu nopo nggih? Rajungan bumbu pedas, bumbu kuning, asam manis, wes. Nah ini misalkan. Kalau lagi makan enak kan, wah langsung aja serang. Kita harus mengingatkan, sudah pada doa belum? Doa makan. Kadang ada anak yang gengsi, dia berhenti sejenak, doanya dalam hati, kemudian ngomong sudah. Kapan nggak ada bunyinya? Barusan di dalam hati gitu. Ada yang kemudian langsung berdoa. Itu mengingatkan untuk mengingat Allah dalam suasana yang bahagia. Ini rajungan teman-teman. Mari kita lihat di shoppingnya, berapakah harganya? Oh lumayan. Ini lumayan. Mendingan nasi kucing. Nah ini warahibhum akibat mukhalafati amrihi, maka ingatkanlah terhadap keluarga akibat dari menyimpang atau menyelisih dari perintah Allah. Allah menyediakan adab yang pedih terhadap setiap orang yang berbuat maksiat terhadapnya, disediakan di akhirat. Nah inilah kemudian 9 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya untuk sahabat yang di sini. Tidak hanya Abu Darda, dari Abu Darda itu tidak, tapi juga untuk kita 9 itu. Termasuk apabila kemudian orang tua ketika diminta nasihat sama anaknya. Kemarin ada yang mahasiswa baru lulus, kemudian ikut ujian CPNS, pamitan, Buya saya mau pamitan. Ngapain? Pamitan pergi aja gitu. Sebelum kerja di KY, di Komisi Yudisial, minta nasihat. Nah salah satu nasihat saya sampaikan adalah untuk mendekat ke masjid. Setelah dapat tempat tinggal, cari masjid terdekat dari rumah. Itu kita akan butuh terhadap masjid. Bukan karena ada AC di dalamnya, bukan, nggak setuju. Tapi kita perlu masjid agar kemudian ingat Allah, ingat sholat. Nah itu adalah beberapa wasiatnya. Di sini kemudian kita masuk dalam hadis berikutnya adalah Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Sahabat ini menemui Nabi, saya ingin berjihad. Saya sudah siap untuk berjihad, berperang melawan musuh di medan pertempuran. Ini dari Abdullah bin Amr. Nabi tanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, dia mengatakan, "Na'am, masih Rasul. Orang tua saya masih hidup." Faqala, "Fa fihima." Maka pada keduanya fajahid, berjuanglah. Artinya jihad bagi anak yang masih memiliki orang tua harus minta izin terhadap orang tua, dengan catatan orang tuanya muslim. Maka ketika hendak berjihad harus izin. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi kalau mau kembali ke Jogja pada izin enggak? Enggak Ustaz, bosen, rumahnya juga di situ kok. Di mana? Situ mana? Turi, daerah Turi. Lah ngapain ngekos di sini? Males pulang, di rumah suruh kerja, suruh bantu ini, makanya terus ngekos biar kayak orang-orang. Halah, itu. Maka kalau masih punya orang tua, minta izin terhadap orang tua. Orang tua mengizinkan, berangkat berperang. Orang tua keberatan, di rumah saja, kamu kan punggung keluarga, maka di rumah. Jihadnya adalah bersama dengan orang tua. Berkhidmat terhadap orang tua itu termasuk dari jihadnya. Maka di sini disebutkan khasis humal jili jihadin nafsi firidahuma. Maka jihad orang yang punya anak yang punya orang tua adalah kepada orang tuanya, birrul walidain. Mbok ditelepon, yang kemudian pagi-pagi nelpon, "Halo Ayang Beb, sudah sholat subuh belum?" gitu. Padahal dia juga enggak sholat dia. Nah, Ayang Beb itu kepanjangannya apa sih? Sayang bebek dan sebagainya. Jadi sebelum nelpon ayang bebnya, teleponlah orang tua.
Emang kalau kita lapar ayam beb yang ngirimin kan juga tidak juga toh dan sebagainya. Jadi ketawa tadi saya ke sini itu berjalan di samping jalan ada yang keliliben matanya di ini. Kayaknya sih bukan suami istri. Lah kenapa Ustaz nggak berhenti? Nah, kalau saya berhenti nanti ditabrak sama yang di belakang loh. Hati-hati yang demikian itu. Maka hubungi orang tua dan minta ridha kepada orang tua. Imam Nawawi mengatakan demikian Bapak Ibu. Hadza kullu dalilun li'idami fadilati birrihima. Hadis-hadis di atas tadi menunjukkan terkait dengan keutamaan berbuat baik terhadap orang tua. Itu menjadi wa ana wa ahqidu minal jihad, dan menguatkan bahwa berbuat baik terhadap orang tua birrul walidain lebih utama dari jihad dalam hadis ini. Wa fi hujjatul liman qalahul ulama annahu la yajuzul jihadu illa bi idnihima idza kana muslimaini. Tidak boleh berjihad, berperang kecuali dengan izin dari kedua orang tua. Kalau orang tuanya keduanya sama-sama muslim. Nah, kalau misalkan nggak muslim, ya nggak usah. Tak usah kemudian izin. Menjelang saja 2 menit lagi. Maka di sini diterangkan oleh Imam Al-Hafiz, qala jumhurul ulama, yahrumul jihadu idza manal abawani au ahaduma. Jihad itu menjadi terlarang kalau salah satu dari kedua orang tua yang masih hidup itu tidak mengizinkan. Yang mengizinkan cuma satu. Kalau misalkan yang mengizinkan satu orang, kira-kira bapak atau ibunya yang mengizinkan? Kira-kira bapaknya, ibunya enggak. Maka tidak boleh dilarang. Ibu gimana sih, masa gak tahu keutamaan berjihad sih ibu? Ini adalah perintah Rasul, bu. Nah, berarti dia ngajinya belum lengkap. Kalau ibunya tidak mengizinkan, jangan dilawan. Sudah, apalagi dua-duanya kemudian tidak mengizinkan. Dan orang tua akan berusaha menjadi orang tua yang baik. Di saat orang tua ingin memutuskan perkara pada anaknya, orang tua juga akan mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba petunjuk ya Allah dalam membuat keputusan untuk anak kami ya Allah, gitu. Apakah dia jadi berangkat atau tidak, itu orang tua akan meminta petunjuk dari Allah. Sehingga disampaikan orang tua kemudian akan menjadi satu perhatian penting. Orang Jawa bilang orang tua akan tirakatan. Tirakatan itu mendekatkan diri pada Allah dengan memperbanyak ibadah yang dianjurkan. Puasa sunnah diperbanyak puasa sunnahnya. Kemudian baca Quran diperbanyak, istighfarnya diperbanyak, zikirnya juga diperbanyak, doanya diperkuat. Itu orang tua yang tidak kita ketahui selaku anak. Maka di sini harus dilihat pendapat orang tua. Bisyartin ayyakuna muslimaini, dengan syarat keduanya itu adalah telah berislam. Nah, inilah ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang mana besok setelah hari raya hari Jumat ya. Jumat berarti Rabu insyaallah Rabu masih ada. Kamisnya puasa Arafah, tidak ada tarawih, hanya puasa saja, nggak ada tarawih. Kemudian terus di Jumatnya kita hari raya Idul Adha insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga memperbaiki kita selaku anak, memperbaiki interaksi kita terhadap orang tua, dan ketika kita orang tua ini memperbaiki pola asuh kita terhadap anak-anak. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.